Selamat pagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita kembali boleh beribadah bersama, itu karena kasih Tuhan dan karena pimpinan Roh Kudus. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita masuk dalam saat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Sebagai nas pembuka diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama dan kedua. Ibrani 11 ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudara, mari kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita memuji mulia bagi namanya. Kita menyanyikan dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi nama. Bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Bait yang ketiga. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia,
Saudara, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk secara pribadi kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami kembali mengucap syukur atas pimpinan-Mu, sehingga kami boleh hadir kembali Tuhan untuk beribadah, memuji dan muliakan nama-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk mengaku segala dosa-dosa kami Bapa. Kami berdoa untuk dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang telah menyakiti Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk dosa yang masih dalam pikiran kami yang kami lakukan. Tuhan, sekali lagi ampuni dosa kami. Kami berdoa kiranya Engkau mau memampukan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh hidup sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan, sehingga kami tidak berulang-ulang jatuh dalam dosa. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, kiranya Engkau sendiri akan memimpin kehidupan kami, dan kiranya kami boleh hidup senantiasa memuliakan Engkau dan menjadi saksi bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Kisah Rasul, pasal yang ke-10 ayat yang ke-43. Kisah Rasul 10 ayat 43 yang berbunyi demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, diri kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sutotan. Adapun temanya adalah tinggikan harapan Anda akan Allah. Agar hidup kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, biarlah kita senantiasa ingat akan nama Yesus, karena nama Yesus adalah nama yang akan berikan kelegaan dan penghiburan bagi kita. Kita muji Tuhan, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal.
Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami hari ini. Di dalam ibadah yang diadakan secara online, kami mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah yang akan mendengar bersama-sama. Ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami panjatkan. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya. "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita mendapatkan kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah yang kita adakan tidak secara langsung di gedung gereja, tetapi secara online, tetapi kita meyakini bahwa Allah ada hadir di tengah-tengah kita. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini mengambil tema tinggikan harapan Anda akan Allah. Dalam menjalani hidup di dunia ini, banyak orang menggantungkan harapannya pada berbagai hal. Ketika kita masih kecil, kita kadang-kadang menggantungkan harapan kita kepada orang tua kita. Apalagi orang tua kita itu orang tua yang memiliki kekayaan yang melimpah. Kita pikir sebagai anak, kita aman. Karena orang tua saya memiliki harta yang banyak, memiliki karir yang bagus. Saya sebagai anak bisa menggantungkan hidup saya, harapan saya kepada dia. Kemudian ketika kita mulai menginjak dewasa, kita memiliki otak yang encer, orang yang pintar, lalu kita menggantungkan harapan kita kepada kecerdasan kita, kehebatan kita.
Karena saya mampu mencapai hasil yang gemilang dalam studi saya, dalam karir saya. Kemudian ketika kita sudah mulai dewasa, kita mulai membentuk keluarga. Karena kalau kita menggantungkan harapan kita kepada pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki jumlah tabungan yang banyak, kemudian dia juga dari golongan keluarga yang terhormat. Saya menggantungkan harapan saya kepada pasangan hidup saya. Karena ketika kita mulai bekerja, mengumpulkan kekayaan, lalu kita bisa mendapatkan kekayaan yang besar, kita mulai menggantungkan harapan kita. Saya sudah memiliki kekayaan yang banyak. Saya sudah memiliki rumah yang besar, saya sudah memiliki harta kekayaan, mobil, dan lain-lain. Tapi kalau kita mau jujur, apa yang selama ini kita gantungkan harapan kita kepadanya? Seringkali dalam realitanya, semuanya itu tidak dapat memberikan jaminan bagi kita untuk memperoleh solusi dari pergumulan yang kita hadapi. Karena segala sesuatu yang kita punyai memiliki keterbatasan dan fana adanya, rapuh dan mudah berubah setiap saat. Orang tua kita nggak bisa selamanya kita gantungkan harapan kita kepada dia. Sekali waktu dia bisa diambil dari kehidupan kita. Pasangan hidup kita pun juga sama. Nggak bisa selama-lamanya kita gantungkan harapan kepada dia. Dalam waktu yang singkat, dia bisa diambil dari hidup kita. Jabatan kita, kekayaan kita, semuanya dalam waktu yang singkat bisa hilang dari kehidupan kita. Dan banyak orang yang kadangkala menjadi frustasi, depresi ketika apa yang selama ini menjadi harapan dalam hidupnya hilang dari kehidupan dia. Firman Tuhan pada hari ini ketika dibacakan di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Mengisahkan tentang ada 3 golongan orang yang menaruh harapan kepada Yesus dengan berbagai macam motivasi di dalamnya. Golongan yang pertama dikatakan ada sekelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menaruh harapan untuk bisa mendapatkan kesalahan pada diri Yesus, baik lewat perkataan yang dia ucapkan maupun melalui perbuatan yang Yesus lakukan. Mereka seringkali hadir pada saat Yesus mengajar orang banyak. Mereka mendengar apa yang Yesus katakan itu. Mereka lihat apa yang Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan alasan menyalahkan dan mempersalahkan Yesus. Ini kelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian golongan yang kedua adalah orang banyak yang menaruh harapan pada Yesus untuk bisa mendengar pengajaran Yesus yang penuh dengan kuasa. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, dikisahkan dimanapun Yesus berada, orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Karena bagi mereka, pengajaran yang Yesus berikan ini bukan seperti pemimpin-pemimpin agama mereka. Seperti ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, beda sekali. Yesus mengajar sebagai seorang tokoh yang memiliki kuasa. Dari apa yang dia ajarkan, dia terapkan, dia lakukan itu sesuai. Dan golongan yang ketiga, golongan orang lumpuh dan para pengusungnya yang menaruh harapan untuk bisa disembuhkan oleh Yesus. Dan kalau kita baca di dalam cerita ini, golongan yang pertama dan golongan yang kedua telah memperoleh tempat untuk bisa berjumpa dengan Yesus dan mendengar pengajaran Yesus. Mereka telah berada dalam rumah bersama-sama dengan Yesus. Meskipun dalam jumlah yang banyak, tapi mereka tetap mendapatkan tempat untuk ada bersama dengan Yesus. Sedangkan golongan yang ketiga, orang yang lumpuh bersama dengan orang yang menggotong dia, mereka tidak mendapatkan tempat. Bahkan pintu masuk pun telah tertutup bagi mereka. Kenapa pintu itu bisa dikatakan tertutup? Karena pada saat dia datang, dia dapati pintu masuk ke rumah itu telah dipenuhi oleh kerumunan orang banyak. Yang semula dari rumah mereka begitu semangat. Orang-orang menggotong orang lumpuh dengan penuh semangat, kami akan ketemu dengan Yesus. Mereka beriman, percaya, menaruh harapan pada Yesus.
Tapi ketika sampai di tempat di mana Yesus ada di rumah itu, pintu tertutup bagi mereka. Kalau kita mau jujur, kalau kita jadi orang lumpuh itu, kita mau lakukan apa pada saat pintu itu sudah tertutup bagi kita? Mungkin kita kecewa. Mungkin kita katakan, untuk apa saya menaruh harapan pada Yesus? Karena untuk masuk saja tidak ada celah bagi saya untuk bisa masuk ke sana. Orang-orang seolah-olah tidak peduli dengan saya, seolah-olah menghiraukan kehadiran saya. Tapi beda dengan orang lumpuh ini. Dengan rekan-rekannya mengusung dia. Dia seorang yang beriman pada Kristus, dia memiliki iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Dia enggak diam. Iman yang aktif itu enggak diam ketika menghadapi kendala, tantangan di depannya. Dia tidak diam, dia tidak pulang dengan kecewa. Tapi orang lumpuh ini tetap memiliki iman pengharapan pada Kristus itu. Bicara tentang iman, Kitab Ibrani pasal yang ke-11 memberikan definisi yang sangat luar biasa. Arti iman itu didefinisikan sebagai dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar, fondasinya. Jadi orang lumpuh ini memiliki iman percaya bahwa Yesuslah harapan dia untuk mengalami kesembuhan itu. Yesuslah yang akan menyatakan mujizatnya, akan menyembuhkan. Meskipun saat itu dia belum melihat bahwa dia sudah sembuh. Tapi imannya mengatakan, aku akan sembuh. Sehingga dalam kondisi seperti itu, dia memiliki iman percaya dan harapan yang tinggi kepada Kristus. Dia enggak pulang dengan kecewa, tetapi dia bersama dengan rekan-rekannya mengusung dia. Mengambil cara untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Bagaimana caranya? Nah, ini yang menarik kalau kita baca. Cara yang tidak mungkin kadangkala di luar pemikiran kita. Dari depan gak bisa masuk, mau dari samping gak bisa, tapi ada satu cara bisa masuk ke sana, yaitu dari atas. Sehingga dikatakan rekan-rekan yang mengusung orang lumpuh ini, mereka naik ke atap rumah, lalu membongkar atap rumah itu, dan menurunkan orang lumpuh tepat di hadapan Yesus. Wah, hebat. Orang lumpuh ini diusung dengan tempat tidurnya. Bukan digendong, bukan didukung seperti itu, enggak. Tapi diusung dengan tempat tidurnya. Saya coba membayangkan, kemungkinan besar orang yang mengusung dia ini 4 orang kemungkinan besar. Masing-masing sudut tempat tidur memegang satu bagian. Mereka naik, membongkar, lalu menurunkan itu. Penuh risiko. Waktu ngangkat, naik ke atap rumah risikonya besar. Waktu menurunkan pun lebih besar lagi risikonya. Apa enggak terpikir risiko akan dihadapi orang-orang lumpuh ini? Apalagi di hadapan orang banyak, nggak tahu rumahnya rumah siapa yang dibongkar atapnya itu. Ya, ini bukan perkara mudah. Tapi ketika seorang yang memiliki pengharapan yang tinggi kepada Allah, dia akan memiliki komitmen, memiliki semangat apapun resikonya. Yang penting saya bisa berjumpa dengan Kristus, bisa mengalami berjumpaan pertemuan dengan Yesus dan saya bisa mengalami pertolongan Yesus itu. Dan dia melakukan tindakan itu. Orang lumpuh ini diturunkan tepat di hadapan Yesus. Lalu bagaimana respon Yesus? Apa yang menjadi respon Yesus terhadap orang lumpuh ini? Ada 2 respon besar yang Yesus nyatakan terhadap orang lumpuh ini. Yang pertama dikatakan, Yesus mengampuni dosanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi yang beriman ini bukan hanya orang lumpuh itu, tetapi juga orang yang mengusung orang lumpuh. Iman mereka lebih dari satu.
Orang lumpuh beriman dan para pengusung ini juga beriman. Dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Waktu saya membaca nats ini, saya cukup heran juga. Kenapa sih Yesus bisa mengatakan dosamu sudah diampuni, padahal tujuan awal orang lumpuh ini datang mau berjumpa dengan Yesus minta disembuhkan. Kenapa enggak Yesus langsung sembuhkan aja orang lumpuh ini, kan selesai. Tapi bagi Yesus bukan itu inti persoalannya. Sekarang ini di dalam kekristenan seringkali mujizat kesembuhan itu begitu ditonjolkan sekali. Orang-orang sakit dihimbau untuk datang untuk disembuhkan mengalami mujizat Tuhan. Apa itu sebetulnya dasar kekristenan untuk orang percaya kepada Yesus? Bukan. Bagi Yesus soal menyatakan mujizat menyembuhkan orang yang sakit itu perkara mudah. Tapi kalau orang yang sakit ini sembuh tetapi dia tidak membereskan dosa dalam hidupnya, apa artinya itu? Jadi yang paling prinsip adalah dosa itu harus dibereskan dulu. Yesus tahu orang ini memiliki dosa yang harus dibereskan. Mungkin dari pengalaman hidup masa lalunya yang membuat dia lumpuh, bisa jadi karena dosanya. Karena kesalahan masa lalunya. Dan itu selalu mungkin menyalahkan dia, membuat dia merasa bersalah akan kehidupan yang telah dia jalani itu. Jadi ketika Yesus melihat iman mereka, dikatakan dosa mereka diampuni oleh Kristus. Dan kita lihat golongan yang pertama, orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hadir, mereka melihat, memata-matai Yesus dari perkataan yang Yesus katakan, yang Yesus perbuat, ini bisa mempersalahkan Yesus. Dan kesempatan itu datang bagi mereka. Jadi waktu Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," mereka mulai berpikir dalam hatinya, orang ini menghujat Allah. Siapa dia? Yang dapat mengampuni dosa manusia hanya Allah. Dia manusia biasa. Jadi gak mungkin dia bisa mengampuni dosa. Ini penghujatan terhadap Allah. Tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati golongan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Sehingga Yesus katakan apa? Yesus menyatakan siapa dirinya sebetulnya. Dikatakan di dalam, coba kita lihat sama-sama, di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ini, satu ayat yang sangat luar biasa dikatakan seperti ini, di ayat yang ke-24. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus ingin menyatakan kepada golongan orang Farisi dan ahli Taurat, ingat loh, aku anak manusia berkuasa, aku Allah itu sendiri. Yang datang ke tengah dunia ini, aku punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Jadi gak ada alasan bagimu untuk menyalahkan aku, menghujat Allah, karena aku sendiri adalah Allah itu. Ketika dosa itu sudah diampuni, hal yang kedua yang Yesus lakukan, kita lihat di dalam ayat yang ke-24, kalimat yang terakhirnya. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Perintah Kristus kepada orang lumpuh ini. Angkat tempat tidurmu, berdiri, pulang ke rumahmu. Wah. Hanya dengan perkataan perintah seperti itu, orang lumpuh ini percaya. Dia sudah menaruh harapan yang tinggi kepada Kristus yang sanggup menyembuhkan dia. Waktu dia mendengar perintah Yesus seperti itu, apa yang dia lakukan? Di ayat yang ke-25 dan dikatakan, "Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah." Mujizat kesembuhan terjadi, dia dipulihkan. Kenapa dia bisa mengalami pemulihan? Karena pengharapan yang tinggi kepada pribadi Yesus itu. Bukan hanya kesembuhan yang dia dapatkan, dosanya pun juga diampuni oleh Tuhan. Dapat berkat ganda dia. Kita jangan mau hanya sekedar
mencari mujizat kesembuhan. Tanpa kita membereskan dasar kehidupan kita yang membuat kita semakin terpuruk dalam hidup ini, yaitu masalah dosa yang belum dibereskan. Jadi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, kita diingatkan kembali. Dalam hidup ini, apa atau siapakah yang menjadi harapan bagi kita untuk kita menggantungkan hidup kita? Apakah orang yang terdekat dengan kita? Apakah kekayaan kita? Apakah jabatan kita? Itu semua sia-sia kalau kita jadikan harapan untuk kita menggantungkan harapan hidup kita pada itu. Tapi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan kita ingat, ada satu pribadi di mana kita bisa menggantungkan harapan kita yang tinggi, yaitu kepada pribadi Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Dalam situasi dunia yang semakin lama, semakin sulit, semakin mencekam, bisa dikatakan seperti itu. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang sekarang ini penuh dengan ketidakpastian terjadi. Kalau kita membaca berita-berita yang disampaikan beberapa waktu terakhir ini, membuat kita semakin gelisah dan takut. Pertambahan orang yang terinfeksi oleh COVID-19 itu semakin hari jumlahnya semakin bertambah banyak. Bukan hanya hitungannya puluhan, ratusan, tapi sekarang udah ribuan. Yang terakhir udah 3.000 lebih pertambahan per hari. Sekarang udah hampir mencapai 200.000. Membuat kita semakin was-was dan takut. Belum lagi ketika kita membaca bayang-bayang resesi ekonomi yang akan dialami oleh Indonesia. Kita yang tinggal di Indonesia pun juga mulai was-was dan takut. Belum lagi dampak-dampak sosial dan dampak yang lainnya yang membuat kita takut menjalani hidup ini. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Kepada siapa harapan itu kita gantungkan? Kepada Kristus atau kepada yang lain? Kristus, Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam kehidupan setiap umatnya. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan ini disampaikan. Ingin diingatkan kepada setiap kita sebagai umat Allah. Tinggikanlah harapanmu hanya pada Kristus. Dia yang sanggup memberikan pertolongan bagimu. Dan harapan yang kita gantungkan pada Kristus itu bukan harapan yang sekedar harapan atau harapan yang pasif, tapi sesuatu yang aktif. Kenapa? Karena ketika kita menggantungkan harapan pada Kristus, kita beriman kepada Kristus, tidak membuat bahwa hidup kita akan selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Orang lumpuh yang dicatat dalam Alkitab hari ini pun juga sama. Dia dari rumah dengan begitu semangat beriman, menaruh pengharapan pada Kristus, mengalami kesembuhan. Tapi dia menghadapi tantangan hambatan itu. Pintu sudah tertutup di depan dia. Tapi orang yang beriman aktif kepada Kristus tidak membuat dia kecewa dan undur. Tidak membuat imannya menjadi luntur. Tapi iman itu menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Dia mengalami mujizat kesembuhan itu. Jadi bagi kita orang yang menaruh pengharapan pada Kristus, jangan pernah kita kendor iman kita waktu kita harus mengalami hambatan dan tantangan itu. Marilah kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita dengan iman yang teguh, dan kita terus memanjatkan doa kita kepada Kristus. Waktu kita mengalami kondisi yang sulit, kita berdoa, Tuhan, tolong kuatkan saya, teguhkan iman saya. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kembali memacu kita untuk tetap setia beriman pada Kristus. Amin firman Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sesaat.
Kita akan berdoa memanjatkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur apa yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Melalui kisah seorang yang lumpuh yang mau datang untuk bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh Kristus. Tapi dia mengalami hambatan, mengalami tantangan berat karena pintu untuk dia bisa masuk ke dalam rumah itu sudah tertutup baginya. Tapi dia memiliki iman, percaya yang teguh kepada Kristus, bahwa Yesus akan sanggup, akan menolong dia, dan dia mengalami kesembuhan. Sehingga dia mengambil langkah iman yang kadang-kala di luar nalar manusia. Bersama dengan orang yang mengusungnya, dia melangkah naik ke atap rumah, membongkar atap itu dan menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus. Imannya iman yang aktif, yang berani menerobos tantangan itu. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar hari ini juga boleh menjadi pembelajaran bagi kami sebagai umat-Mu yang hidup di zaman ini, zaman yang tidak mudah untuk kami hidupi. Tantangan demi tantangan ada di hadapan kami, tetapi kami tetap menaruh harapan kami yang tinggi kepada Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap umat-Mu yang saat ini dalam kondisi yang sulit, karena mereka mengalami sakit yang parah, sakit yang menurut dokter sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Tetapi kami tetap menaruh pengharapan iman percaya kami kepada Kristus. Tubuh kami yang kami hidupi sifatnya fana. Sekali waktu akan hancur menjadi debu tanah. Tetapi yang lebih penting adalah jiwa kami, roh kami. Apakah kami boleh tetap teguh kepada iman percaya kami kepada Kristus? Karena itu akan membawa kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga-Mu yang mulia. Untuk itu biarlah setiap umat-Mu yang dalam kondisi lemah secara tubuh fisik, iman percaya mereka tidak menjadi lemah. Harapan mereka kepada Kristus tidak menjadi kendor, tapi boleh tetap semakin tinggi mereka gantungkan harapan itu. Tolonglah setiap jemaat-Mu juga yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi usaha pekerjaan mereka. Biarlah Allah sumber sekali berkat yang akan memberikan hikmat kepada kami untuk mengambil langkah-langkah iman, peluang-peluang yang Tuhan bukakan bagi kami, untuk kami bisa mendapatkan berkat-berkat Allah itu di dalam kami mencukupi kebutuhan hidup kami maupun keluarga kami. Juga kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sebagai gereja Tuhan di GKI Agape, di mana Tuhan sudah memimpin kehidupan gereja kami yang pada minggu yang lalu kami bisa merayakan ulang tahun yang ke-32 tahun. Tuhan akan terus memimpin kami sebagai gereja Tuhan menjadi gereja yang memancarkan terang Kristus, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Dan juga tolong kemajelisan yang ada, biarlah kami juga boleh menjadi rekan sekerja Allah yang senantiasa melakukan tugas panggilan kami
dengan bertanggung jawab. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemerintah yang ada sekarang ini. Dengan berbagai macam tantangan kesulitan yang begitu besar yang menghadang bangsa ini. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu. Berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengambil langkah-langkah yang bijak dan tepat menghadapi penyebaran COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah banyak. Kau juga akan menolong untuk tenaga medis yang saat ini pun juga dalam kelelahan mereka. Biar Tuhan tambahkan hikmat kekuatan itu bagi mereka. Juga untuk persiapan pelaksanaan pilkada yang akan dilangsungkan di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolong sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan aman dan baik. Ini doa kami ya Tuhan, doa syafaat kami yang hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Dan kami peralaskan seluruh doa yang kami panjatkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama dengan gereja dari seluruh abad, segala masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan pada firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 11 ayat yang ke-17. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Saudara, persembahan saudara bisa transfer pada nomor rekening yang tercantum pada layar ini. Persembahan ini mari kita iringi dengan pujian, di mesbahnya sembahkanlah korbanmu. Kita menyanyikan bait yang pertama saja. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, Garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami selama minggu-minggu yang lalu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari berkat-Mu berupa persembahan syukur kami Tuhan. Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan akan persembahan kami. Kami berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Berikanlah hikmat buat mereka supaya persembahan ini Tuhan boleh berguna dan boleh menjadikan dupa dan harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri pujian ini, kita akan menyanyikan pujian pengutusan, yaitu Bapa Sorgawi memelihara aku. Kita menyanyikan bait yang pertama saja.
kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di area atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehukeni pauhuni, Yen Yehova setatel lien kuang cauni ceenkeni, Yen Yehova siang ni yang lien seni ping'an. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh baktian selesai, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.